Halo, selamat siang adik-adik. Kita akan belajar mengenai lapisan-lapisan embrio itu akan membentuk apa saja sih. Nah, sebelum kita menuju ke arah sana, maka kalian harus tahu mengenai tahap-tahap embrio, ya, atau tahap-tahap membentuk janin. Ya, kita semua udah pernah mengalaminya itu ya, menjadi janin yang ada di perut ibu kita masing-masing ya. Nah, jadi tahap pertama dari tahap embrio itu adalah fertilisasi. Fertilisasi itu adalah proses penyatuan sel telur dengan sperma, ya. Sel telur itu dari ibu kita, sedangkan sel sperma berasal dari ayah kita, ya. Nah, kemudian penyatuan itu nanti akan terbentuk yang namanya zigot. Zigot itu hanya berupa satu sel, ya. Oke. Nah, kemudian nanti zigot ini akan mengalami proses pembelahan atau mitosis, ya. Oke. Nah, ada beberapa fase dalam proses mitosis pada zigot ya. Yang pertama adalah fase morula, ya. Morula, blastula, dan gastrula. Nah, kalau cara untuk menghafalkannya gampang ya, pakai mobagas. Ya, morula, blastula, dan gastrula. Oke, yuk kita jelasin dulu satu persatu ya. Fase morula. Nah, pada fase ini zigot mengalami pembelahan atau pembelahan sel atau mitosis itu berkali-kali ya. Dari satu sel menjadi dua, kemudian dua menjadi 4 dan seterusnya. Oke. Nah, pada saat pembelahan sel terjadi, pembelahan yang lain terjadi juga, yaitu pembelahan cepat yang terjadi pada bagian vertikal ya, yang memiliki kutub fungsional ya atau kutub hewan ya, dan kutub vegetatif atau vegetal pole ya. Nah, nanti setelah pembelahan terjadi pada bagian vertikal, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembelahan pada bagian horizontal ya. Kemudian sampai terbentuk 8 sel ya. Kemudian pembelahan sel terus berlanjut sampai terbentuk 16 sampai 64 sel. Nah, inilah yang disebut dengan morula. Oke? Ya. Kemudian lanjut kita B-nya ya, blastula. Nah, pada fase blastula ini terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase morula tadi. Ya. Nah, kemudian terbentuk rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan. Nah, cairan ini nanti disebut dengan blastosol ya. Jadi cairan yang ada di dalam rongga itu namanya blastosol. Oke. Nah, kemudian embrio yang memiliki blastosol ini disebut blastula. Oke, ini blastula. Nah, proses pembentukan blastosol tersebut tadi ya, itu disebut dengan blastulasi. Jadi kalian ada kata-kata yang namanya blastosol dan blastulasi. Oke. Lanjut ke fase yang namanya gastrula. Nah, pada fase gastrula embrio ini akan mengalami proses diferensiasi ya, mulai dengan menghilangkan blastosol ya, kemudian sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau yang disebut dengan invaginasi. Nah, invaginasi ini akan membentuk dua formasi yang namanya ektoderm atau lapisan yang luar dan endoderm atau lapisan dalam. Jadi yang pertama terbentuk ektoderm sama endoderm dulu ya. Nah, kemudian nanti terjadi terus diferensiasi ya. Nanti sebagian endoderm akan menjadi mesoderm ya. Jadi pada akhir fase gastrula itu sudah terbentuk 3 lapisan embrio pada manusia, yaitu ektoderm lapisan paling luar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan paling dalam ya. Nah, setelah gastrula terbentuk ya, di mana akhirnya adalah terbentuknya 3 lapisan embrio ya. Oh iya, lupa saya.
bila makhluk hidup itu mempunyai 3 lapisan pada embrionya, itu disebut dengan triploblastik ya. Nah, manusia itu termasuk triploblastik. Hewan-hewan vertebrata lainnya juga termasuk triploblastik. Ya, jadi yang mempunyai 3 lapisan ini disebut triploblastik. Nah, sekarang kita ingin mengetahui setiap lapisan itu nanti akan terbentuk organ apa saja sih atau jaringan apa saja sih? Karena ini masih terus melakukan diferensiasi dan organogenesis ya. Nah, sekarang kita lihat kita mulai dari ektoderm ya. Ektoderm ini adalah lapisan paling luar. Nah, ektoderm itu akan mengalami diferensiasi, dia akan menjadi kuku, kemudian lapisan epitelium pada mulut dan rektum ya, kemudian pada mata juga ya, itu berupa kornea dan lensa mata. Kemudian pada kulit dia akan membentuk epidermis, ingat hanya epidermis saja ya, nanti yang dermis beda lagi ya. Kemudian nanti dia akan membentuk rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, kemudian saraf ya. Pokoknya sistem saraf itu berasal dari lapisan ektoderm dan email gigi, yaitu lapisan paling atas daripada gigi kita ya. Itu adalah ektoderm. Kemudian kita masuk ke lapisan tengah, yaitu mesoderm. Ya, mesoderm ini dia akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan ikat khususnya ya. Nah, jaringan ikat ini kalian udah belajar di kelas 11 ya. Itu ada jaringan ikat padat ya, itu berupa tendon, ligamen ya, kemudian tulang, oke. Kemudian jaringan ikat yang berupa cair ya, itu adalah darah. Jadi sistem peredaran darah itu adalah berasal dari mesoderm. Kemudian limfa juga ya. Kemudian tulang tadi udah ya, tulang rawan maupun tulang keras ya. Kemudian otot juga ya termasuk ya. Kemudian dermis kulit, jangan lupa dermis kulit ya. Kemudian alat-alat atau organ pada sistem reproduksi ya. Dan yang terakhir itu adalah lapisan paling dalam adalah endoderm ya. Nah, endoderm ini akan mengalami diferensiasi nanti menjadi kandung kemih, kemudian timus, kelenjar timus ya, kelenjar tiroid dan paratiroid yang ada di leher kita ya. Kemudian juga hati, pankreas, sistem pernapasan ya, yaitu epitel pada sistem pencernaan juga, yaitu dibentuk dari lapisan endoderm. Oke, ini hanya contoh-contohnya saja. Kalian bisa lihat yang lainnya ya, cari yang lainnya juga ya. Oke, mudah-mudahan video ini membantu kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.